5 juta. Isi kantongnya ini cuma katanya. Oh, subhanallah. Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu. Nah, yang dipakai sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Haji. Dan kali ini saya akan nge-share lagi video Ustadz Yusuf Mansur dalam ceramahnya ya tentang sedekah. Dan itu pun atas permintaan subscriber saya bernama Bang Munaroh. Ini beberapa kali meminta saya untuk reaction sebuah video. Nggak tahu nih. Saya kan juga bukan Ustadz gitu loh. Jadi tanpa berlama-lama nanti saya langsung putar videonya. Sekali lagi kita itu bermaksud untuk diskusi aja teman-teman ya. Jadi konsep atau metode dakwah seperti itu dibenarkan atau enggak gitu. Di Dakwah Channel ya, kan di sana juga sekarang ada video tentang membalas komentar-komentar netizen. Jadi anehnya juga, saya juga beberapa kali menulis komentar di sana, tetapi tidak dijawab sama sekali gitu. Dan juga ada bantahan dari Ustadz Yusuf Mansur mengenai ceramah gelar sorban. Nah, di kolom komentar di channel saya itu beberapa kali ada subscriber ya, ada netizen yang bersaksi bahwa pernah melihat beliau itu ceramah gelar sorban ya. Di akhir ceramah kemudian beberapa jamaah itu menyerahkan ya, merelakan bersedekah dengan menyerahkan perhiasan, gelang, cincin. Ada juga yang nembak juga tabungan 10% gitu. Nah, ini kita diskusi masalah sedekah dulu. Nah, nanti saya juga akan membuat video tentang patungan usaha, kemudian Jabal Nur, dan juga mungkin alasan saya berhenti dari ini ya, klinik hukum santri ya. Banyak yang mengatakan bahwa kok nggak tabayun dulu gitu kan, kesannya kok jadi gibah gitu. Oke teman-teman, saya itu sudah berkomunikasi dengan salah satu korban ya, Bu Ica itu salah satu korban yang berinvestasi di patungan usaha. Kemudian Pak Zaini Mustafa, yang mana beliau itu adalah investor dari JBN Batubara. Kemudian saya juga sudah berkomunikasi dengan Pak Darso juga, gitu teman-teman. Jadi, walaupun saya sudah berbicara dengan mereka, saya juga tidak langsung membuat video, istilahnya saya mengklaim sebagai bentuk tabayun gitu kan. Saya belum berani mengatakan itu, karena belum lengkap lah ya. Kemudian ada yang bertanya, kok nggak langsung tanya ke Ustadz Yusuf Mansur gitu. Saya sudah mencoba DM beliau, tapi nggak dijawab juga. Kemudian waktu bos saya itu, Pak Syarif, lawyer yang menemui Ustadz Yusuf Mansur, saya itu meminta untuk diikut sertakan, tetapi beliau itu menolak. Ya, saya itu nggak boleh gitu ya, istilahnya ikut dalam pertemuan itu gitu ya. Itu aja, nanti kita bahas di video selanjutnya. Saya sambil melengkapi semua bahan-bahan dulu ya, supaya nanti nggak dianggap mengada-ngada gitu kan. Langsung saja kita putar videonya teman-teman. Jangan bersedekah dengan niat nanti dapat kembalian 700 kali lipat. Itu bukan sedekah namanya. Sedekah itu titik, ketika Anda ngasih titik. Tidak ada pikiran apapun. Punya duit 10 miliar gampang. Gampang pemirsa. Sedekah aja 1 miliar. Dibingung. Kalau pengen punya duit 10 miliar gampang. Sedekah aja 1 miliar. Ikutin saya. Manja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang pengen punya 10, keluarin 1. Karena siapa yang ngeluarin 1, dia dapat 10. Nggak usah protes ente, ini dari Allah janjinya. Nggak usah protes-protes, keluarin aja udah. Ustaz, 1 miliar. Ya, kalau emang nggak punya 1 miliar, mulai dari 100 juta. Jadi ketika dia mau infak itu motivasinya mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Itu kata Quran boleh. Tapi tingkat tertinggi ketika dia tidak punya pamrih dengan amalannya. Terserah Allah. Nah, cuman yang tidak tepat itu adalah ketika amalan-amalan Anda ditarik ke dalam urusan dunia. Itu yang sangat disayangkan. Jadi kalau mau beramal, nggak usah mikirin dunia, sayang. Walaupun ada motivasi dalam amalan, menjadikan amalan ketika dikerjakan dunia dapat. Ustaz, iya. Kalau nggak punya 100 juta, mana Mas Adi nih? Mas Adi, kalau nggak punya 100 juta,
Mulai dari berapa? Mulai dari 10 juta. Ustadz, aduh, mau sedekah apa, mau dapat gede sedekahnya nggak mau gede. Tapi kan nggak punya 10 juta. Oke, kalau nggak punya 10 juta, start dari 1 juta. Kalau 1 juta masih nggak ada juga, start dari 100.000. Kalau 100.000 masih nggak ada juga, Pak Ketua Dewan, bawa dompet nggak sekarang? Bawa. Ada isinya nggak? Ada dong. Ada berapa coba? Ada 2 juta. Coba lihat. Lihat dulu. Subhanallah. Sip, keluarin sini. Mantap. Masih ada tuh. Anggap ini 2 juta ya. Oke, siapa namanya? Rizka Marina. Rizka tadi ngacung. Tahu resikonya kalau ngacung? Iya tahu Ustadz. Apa resikonya? Ditodong. Kacau ya. Bahasanya nggak ada yang alusan apa? Tolong. Rizka, mana lihat cincinnya? Nah, coba kamera, lihat kamera cincinnya. Rizka, malam ini Rizka tidak usah sedekah cincin ini. Rizka tidak usah sedekah cincin ini. Oke? Baik Ustadz. Baik, besok pagi lihat apakah cincin ini tetap segini apa enggak? Iya tetap Ustadz. Kenapa tetap segitu? Iya karena nggak disedekahin. Karena tidak disedekahin, maka cincin ini tidak pernah bertambah. Kita lihat pertanyaan berikut. Saudari Rizka, sudah berapa lama saudari Rizka memakai cincin ini? Kira-kira setahun. Bayangkan setahun investasi itu menjadi nganggur karena bertahan di tangan. Kalau misalkan saudara Rizka diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, cincin ini malam ini sedekahin. Kira-kira besok masih ada apa enggak? Udah nggak ada ya Ustadz. Kenapa enggak ada? Kan udah disedekahin. Karena disedekahin. Karena tidak ada, maka Allah akan memberi yang lebih besar dan yang lebih baik. Kira-kira berapa gram itu? Cuma 2 kayaknya. Bukan cuman, ini 2 gram. 2 gram itu kira-kira 1 juta, betul? Kalau 1 juta disedekahin, maka Rizka bakalan dapat kira-kira 10 juta. Dan itu minimal. Kenapa? Karena Allah bisa ganti 700 kali lipat atau bahkan lebih. Saudara Rizka, kalau misalkan Allah ambil cincin ini, kira-kira saudara Rizka ridho? Ridho Ustadz. Mana sini? Keras Ustadz. Hah? Keras. Keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini saya mencoba dulu istri saya ini, yang dengan ilmu sedekah ini. Coba Bu Eva mau sedekah berapa? Nih. Ingin menjadi orang yang beruntung Ustadz. Saya sedekah 5 juta. Isi kantongnya ini cuma katanya. Subhanallah. Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu. Yang dipakai sekalian aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya semua. Alhamdulillah. Siapa yang alhamdulillah? Bukan yang dikasih, tapi yang mengasih. Siapa yang perlu? Apakah yang dikasih yang perlu? Kapan seseorang itu secara fix dan confirm itu disebut sebagai cinta dunia? Yang pertama, kalau dia itu menjadikan seluruh ibadahnya, ketaatannya, ibadah dan ketaatan yang dia lakukan pada kehidupan itu, harusnya ibadah dan ketaatan itu diniatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat dan di surga. Tapi kalau orang sudah jatuh cinta sama dunia, maka seluruh ibadah dan ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan bukan untuk mendapatkan rumah di surga, tetapi seluruh ketaatan dan ibadah itu dikerjakan, dilaksanakan untuk mendapatkan sekeping dari urusan dunia. Lu bukan. Coba hitung baik-baik, ada berapa coba? Kan tadi mirip-mirip gitu. Berarti kan banyak duitnya lo. Gua ngelihat aja lagi.
Coba berapa? Nih, Yan tuh ya. Tuh, duitnya banyak tuh. Oh. Berapa? 160. Nah, kalau 160 jadi berapa? Jadi 1,6 juta. Subhanallah. Pakai cincin enggak? Cincin ada? Coba yang pakai cincin ada nih yang muda-muda. Mana yang pakai cincin? Nih hitam nih. Cincin mana coba? Yang megang tas. Mana ada berapa biji cincinnya? Ada 2. Sini ngobrol sini. Sini kapan lagi lu mau tomong gua sini? Ya, disuruh kayanya nggak mau. Sini dulu. Sini, suruh jadi orang senang dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terakhir nih. Bu Regina saya pamit ya nanti sebab masih ada PR. Doain biar sehat deh. Nah, bismillah. Siapa namanya? Sri. Sri. Udah punya suami? Belum. Apalagi belum. Di mana coba toko suami? Di mana ada toko yang menjual suami? Ada? Di mana? Nggak ada. Tapi Allah punya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Subhanallah. Sri. Apa ayatnya itu? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang itu kalau dalam kehidupan di dunia yang dia pikirin dan dia niatkan dalam kehidupan dunia kok yang dipikir dunia terus. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami kasih kepada mereka dunia sebagaimana niat yang mereka tanam, la yubkhasun, tidak dikurangi sama Allah. Minta kaya sama Allah. Saya lupa minta banyak duit sama Allah. Padahal Allah itu maha kaya, maha membagikan rizki. Betul. Dan ingat-ingat baik-baik omongan saya. Ya Allah, aku sholat menghadapmu di malam hari ini. Aku sholat menghadapmu di pagi hari ini. Kondisi keuanganku seperti ini. Ya Allah, saya pengen Camry warna merah. Istri saya amin. Ya Allah, saya pengen Camry warna merah. Istri saya amin. Dan lengkapin dengan sedekah. Hari ini saudara sudah bersedekah niat, yakni niat karena Allah, sedekah 10% dari tabungannya. Kita sempurnakan dengan sedekah yang saudara bawa pada hari ini. Sudah bawa duit tak? Bismillah kita bersedekah. Sudah bawa duit tak? Bismillah kita bersedekah. Jangan khawatir, orang Temanggung tidak saya minta cincinnya, bawa pulang. Selamat. Nggak saya minta kalungnya, selamat. Pulang-pulang. Bawa. Pokoknya tadi udah niat sedekah 10% dari tabungan. Insya Allah. Sedekahnya. Ya siapin. Sedekahnya siapin. Nggak usah mas, dibawa aja, sejadahnya dibawa. Tolong bantu. Dibantu siapa? Yang bawa selendang, silakan yang bawa selendang. Yang bawa selendang, yang bawa jaket buka dulu buat jadi sorban dulu, silakan. Jalanin. Jalanin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. 8. Darmawan, mungkin yang mau cincin tuh di atas duluan kali. Mana petugasnya? Jangan balik dulu, sini dulu mau didoain. Sini dulu. 7. 6. Sini dulu mau didoain. Orang kalau niatnya di dalam sholat, kok niatnya untuk dunia? Dikasih dunia sama Allah sesuai niat yang dia tanam. Kalau ada orang kok dia sedekah, lalu sedekah itu niatnya untuk mendapatkan harta, mendapatkan mobil, mendapatkan rumah, hanya itu niatnya. Allah kasihkan rumah sebagaimana niat yang dia tanam. La yubkhasun, kata Allah, tidak dikurangi sama Allah. Tapi ingat, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada ayat yang ke-15, ada pula ayat yang ke-16. Apa ayat yang ke-16? Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun.
Orang-orang yang semacam ini kata Allah, maka bisa jadi nanti ketika di akhirat, tidak mendapatkan apapun dari apa yang telah mereka lakukan di dunia, kecuali yang mereka dapatkan itu adalah neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Bentar. Oleh sebab itu kita beramal, tapi jangan lupa, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Beramallah karena ikhlas, tapi minta surga, tidak merusak keikhlasan.